Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam setiap kebaikan yang kita lakukan atau setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, nah tentu di sana juga ada potensi ketika kita melakukan kebaikan itu juga akan melakukan kesalahan. Itu hampir di semuanya ya. Sholat misalnya, ada potensi memang kita mendapatkan pahala yang besar atau kemungkinannya kita akan mendapatkan pahala yang besar dari sholat kita. Tapi juga ada potensi untuk fawailul lil musallin, untuk menjadi orang yang celaka, orang yang sholat tapi celaka dalam sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat yang keempat nih ya, ada potensi itu. Kenapa dia orang ini celaka dalam sholatnya? Karena alladzina hum an sholatihim sahun, karena mereka lalai dalam sholatnya. Kita bersedekah misalnya, itu sebuah kebaikan, tapi tetap ada potensi keburukan di dalamnya. Misalnya dengan sedekah kemudian menyebabkan bil manni wal adza, menyebabkan orang yang bersedekah ini menyebut-nyebut kebaikannya dan dia kemudian menyakiti hati orang yang diberinya. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfikun atau 264 ya, sambungannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang diberi. Nah, termasuk juga ketika membaca Al-Qur'an. Ini adalah pekerjaan perbuatan yang sangat mulia, pahalanya sangat besar sekali, kita tahu. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala 10 kebaikan dari setiap huruf itu. Maka kalau misalnya kita membaca satu ayat, itu ada berapa ratus kebaikan yang akan kita dapatkan. Itu hanya satu ayat, gimana satu halaman, gimana satu juz. Nah, tapi tetap setiap kebaikan termasuk membaca Al-Quran, ada potensi keburukan di dalamnya. Yang ini harus kita anulir atau harus kita cegah. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rubba min tahlil Quran, wal Quranu yal'anuh. Atau kam minta al-Quran wal Qur'anu yal'anuh. Ada berapa banyak pembaca Al-Quran tapi Al-Quran malah melaknat orang yang membacanya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, apakah kemudian ketika ada potensi keburukan dalam setiap kebaikan itu kita menghindari untuk melakukan kebaikan? Tidak kan ya? Tidak, kita nggak akan mungkin kemudian meninggalkan sholat. Kenapa? Karena takut celaka ketika melakukan sholat, karena lalai dalam sholat, lalu kemudian kita nggak sholat, nggak akan seperti itu. Nah, misalnya sedekah tadi, kenapa nggak mau sedekah? Karena takut kemudian menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang diberi sedekah, maka nggak mau memberikan sedekah. Nggak, bukan seperti itu caranya. Tapi caranya tetap kita melakukan kebaikan, tetap kita mengoptimalkan kebaikan itu dengan kemudian kita menganulir kemungkinan kesalahan atau keburukan dalam setiap kebaikan. Nah, termasuk kemudian ketika kita membaca Al-Quran ini yang katanya Rasulullah SAW tadi, ada berapa banyak membaca Al-Quran yang dilaknat oleh Al-Quran. Apa kemudian karena kita takut dilaknat Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita nggak mau baca? Tidak seperti itu kan ya. Karena kalau kita meninggalkan membaca Al-Quran, artinya kita meninggalkan kemungkinan kebaikan yang begitu besarnya yang akan kita dapatkan. Kalau kita meninggalkan membaca Al-Quran, artinya kita menjauhi firman Allah. Artinya kita nggak mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Artinya kita nggak mau mendekati Allah. Karena Al-Quran ini adalah cara yang paling cepat untuk kita mendekati Allah. Nah, maka sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa sebab nih. Ada beberapa sebab kenapa seseorang yang membaca Al-Quran tapi malah dilaknat Al-Quran. Nah, sebab-sebab inilah yang kemudian kita harus jauhi. Tetap kita baca Al-Quran, tapi kemudian kita menjauhi sebab-sebab seseorang dilaknat oleh Al-Quran. Nah, sebab yang pertama adalah karena dia membacanya dengan asal-asalan. Dia membacanya dengan asal-asalan. Sahabat yang dirahmati Allah, bukan berarti kemudian saat kita belum benar baca Al-Quran, kemudian kita takut baca Al-Quran. Kenapa takut baca Al-Quran? Karena belum benar bacanya. Kalau kita takut baca Al-Quran karena kita belum benar, maka kita nggak akan benar-benar baca Al-Quran. Kita nih misalnya belajar bersepeda nih ya. Misalnya belajar bersepeda.
Karena takut jatuh belajar bersepeda, kemudian kita nggak mau naik sepeda. Kenapa? Karena takut jatuh, ya nggak akan bisa-bisa kita bersepeda. Kayak gitu juga tuh baca Al-Quran. Kalau kita takut salah baca Al-Quran, maka kemungkinan kita bisa baca Al-Quran nggak akan mungkin. Karena namanya kemahiran atau keahlian apapun itu perlu dilatih dan perlu diulang-ulang. Termasuk misalnya kita belajar bahasa, nggak akan mungkin kita bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, atau bahasa apapun itu kalau kita nggak latih. Nah, termasuk juga baca Al-Quran ini. Kita nggak akan bisa baca Al-Quran kalau kita nggak mengulang-ulang atau membacanya terus-terusan. Nah, apa kemudian kalau kita salah baca Al-Quran karena kita masih dalam proses belajar, kita dilaknat, dikutuk sama Al-Quran? Enggak. Yang dilaknat oleh Al-Quran ini adalah yang salah baca Al-Quran karena asal-asalan semaunya dia. Dia masih dalam proses belajar, tapi dia labrak terus, nggak mau memperhatikan panjang pendeknya, nggak mau memperhatikan huruf-hurufnya, makharijul huruf segala macamnya, pokoknya dia labrak terus. Nah, orang yang seperti ini yang bisa jadi dilaknat oleh Al-Quran. Atau orang yang merasa bisa baca Al-Quran, tapi padahal dia belum bisa baca Al-Quran atau belum benar bacaannya, maka orang seperti ini bisa jadi dilaknat oleh Al-Quran. Karena kemungkinan dia salah saat membaca Al-Quran itu sangat mungkin. Karena kayak gini sahabat yang dirahmati Allah, saat kita salah baca Al-Quran itu, maka akan merubah maknanya atau akan menjauhkan maknanya. Misalnya nih kita membaca Qul huwallahu ahad. Katakanlah kan ya, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kalau kita membacanya bukan Qul tapi Qul huwallahu ahad, makanlah dia Allah yang Maha Esa. Kan jauh sekali maknanya antara ko dengan ka, kul dengan kul. Atau misalnya kita membaca fasalli li rabbika wanhar, pakai hati tipis kan ya. Surat ayat kedua surat Al-Kautsar. Kalau kita membacanya fasalli li rabbika wanhar, kalau kita membacanya jadi tebal, maka akan jauh sekali maknanya. Yang benar kan kalau tipis, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kalau kita bacanya tebal gimana artinya? Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan bentaklah Tuhanmu, itu jauh sekali maknanya. Yang panjang pendeknya juga kayak gitu. Misalnya kita membaca wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Lamnya harusnya pendek kan ya. Surat Ad-Duha yang kelima ini. Nah, kalau dibacanya panjang wala saufa, maka akan jauh sekali maknanya. Kalau wala saufa, maka Allah benar-benar akan memberimu wahai Muhammad hingga engkau akan menjadi senang, puas. Kalau dibacanya panjang, Allah tidak akan memberimu wahai Muhammad hingga engkau puas. Kan jauh sekali kalau kita salah dalam membaca panjang pendek Al-Quran. Maka sahabat yang dirahmati Allah, kita baca Al-Quran ini tadi harus hati-hati. Yang katanya Rasulullah SAW, beliau mengibaratkan atau menjanjikan juga pahala yang begitu besarnya buat orang yang terbata-bata baca Al-Qur'annya, waladzi qara'al Qur'an wa yata'ta bihi wa huwa 'alaihi syak falahu ajron. Dan orang yang baca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dan kesusahan membacanya, maka baginya 2 pahala. Nah, ini tapi tadi ya harus berhati-hati hingga dia merasa kesusahan. Kalau belum bisa baca, tapi dia nggak mau belajar, tabak terus, ya ini yang kemungkinan dilaknat sama Al-Quran. Tapi kalau kita belum bisa baca dan kita dalam proses belajar dan kita membacanya hati-hati, nggak akan dilaknat. Bahkan tadi katanya Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan 2 pahala. Kalau orang lain baca 1 huruf, 10 kebaikan, buat orang yang membacanya terbata-bata, dia akan mendapatkan bahkan 20 kebaikan. Maka jangan takut baca Al-Quran. Walaupun kita belum benar selamat. Tadi kita membacanya hati-hati. Udah benar sekalipun. Tapi dia tabrak terus. Nggak hati-hati asal-asalan bacanya. Maka orang seperti ini tadi bisa jadi bahkan bukan mendapatkan pahala. Tapi bahkan bisa jadi dikutuk oleh Al-Quran. Nah, ini yang pertama sebabnya. Nah, yang kedua, sebab seseorang dikutuk sama Al-Quran adalah karena dia beriman hanya dengan sebagian isi Al-Quran dan kufur dengan yang sebagiannya.
Dia beriman dengan sebagian kandungan Al-Quran, tapi dia nggak mau beriman dengan yang sebagian yang lainnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-86 ini ya. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan tidak beriman? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Dan kalian kafir, kalian enggak percaya, kalian ingkar dengan sebagian isi yang lainnya. Nah, orang seperti ini walaupun dia baca Al-Qur'an, dia bisa jadi dilaknat, dikutuk oleh Al-Qur'an. Karena dia enggak mau meyakini atau bahkan mengingkari kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Dia membacanya tapi dia mengingkari. Dia beriman dengan perintah sholat, dia beriman dengan perintah puasa, tapi dia nggak mau beriman dengan perintah zakat. Ya nggak bisa. Bagi yang namanya sholat dengan zakat itu selalu dibarengkan atau selalu berbarengan perintahnya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Kalau orang mengerjakan sholat, mendirikan sholat, maka dia juga harus membayar zakat. Kenapa dia nggak mau bayar zakat? Karena sayang sama hartanya. Nah, orang seperti ini tadi afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya, yakini puasa. Puasa rajin dia bulan Ramadan. Tapi ketika Allah melarang riba, mengharamkan riba, dia nggak mau tahu. Dia tetap embat tuh riba. Ya gimana? Padahal jelas-jelas dia membaca wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, orang seperti ini, dia baca tuh ayat Al-Baqarah ayat 285, ayat 275 dia baca jelas-jelas dia baca. Tapi dia injak-injak tuh ayat. Diinjak-injaknya gimana? Ya nggak mau peduli dia. Dia lempar jauh-jauh ayat itu dari dirinya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, mau nggak mau memang kita juga harus mempelajari kandungan Al-Quran agar kita tidak menjadi orang yang beriman dengan sebagian isi Al-Quran dan tidak beriman dengan sebagian yang lainnya. Nah, kita harus tahu misalnya riba itu apa saja, kita harus mengerti. Jangan sampai kemudian kita taunya cuma riba itu melipat gandakan hutang. Bukan hanya itu, tapi ada banyak sekali jenis riba, ada beberapa jenis riba yang bukan cuma sekedar melipat gandakan uang dalam hutang piutang. Dia beriman misalnya dengan perintah haji, tapi masalah waris dia nggak mau tahu, nggak mau mengimani masalah waris. Dia nggak mau membagikan waris seperti apa yang Allah tuntunkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, 12 kan jelas sekali itu tentang waris. Dia nggak mau, pokoknya ya yang penting semuanya senang katanya, yang penting semuanya ridho, udah selesai. Nggak bisa seperti itu. Harus beriman dengan keseluruhan isi Al-Quran dengan totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kita harus masuk ke dalam agama Islam ini secara totalitas. Kita harus beriman dengan seluruh kandungan Al-Quran ini secara totalitas. Nah, ini dulu sahabat yang dirahmati Allah yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.